Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rezki Amanda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi gambaran pendidikan di Indonesia dan memahami dasar hukum penyelenggaraannya. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi pendidikan yang diampu oleh Ibu Fatmawati Damiti. Jadi yang pertama A. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan Indonesia terdiri dari undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri pendidikan. A. Kebijakan. B. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan C. Desentra Depdiknas tahun 2005 sampai 2009. Kemudian selanjutnya jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, ada 3 tahapan jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan anak dini usia atau yang sering kita kenal dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar si anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian B. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar atau SD dan 3 tahun sekolah lanjut tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat yang sering kita kenal dengan SMP, MTS, dan sebagainya. C. Pendidikan tinggi. Pengertian pendidikan tinggi dalam pemerintahan nomor 61 tahun 1999. Pendidikan adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah yang jenjangnya lebih tinggi daripada pendidikan menengah atau yang bisa kita kenal dengan SMA, SMU, SMK, dan lain sebagainya. C. Perspektif akuntansi dalam dunia pendidikan. Akuntansi merupakan mekanisme peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas. Oleh karena itu, dalam organisasi pendidikan, akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Dan yang terakhir, pengayaan materi birokrasi pendidikan dalam ekonomi daerah. Setelah berkurangnya setengah tahun pelaksanaan otonomi daerah berjalan, berbagai kemerawutan birokrasi mulai tampak dan dampaknya pun semakin terasa. Kesemrawutan birokrasi ini juga mengenai birokrasi pendidikan, baik dari tata koordinasi, teknis, hingga tingkat kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya tingkat pendidikan di Indonesia itu secara terstruktur mulai dari anak usia dini, kemudian sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi. Jadi kita sebagai generasi muda terus mendalami ilmu pendidikan yang kita tempuh agar nantinya kita sebagai generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード